Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, program studi PGSD STKIP PGRI Bangkalan akan memaparkan PPT kami dengan topik pengertian pendidikan IPS, tujuan dan manfaat pendidikan IPS di SD. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk mengenalkan anggota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayriska Syarifatisani, NPM 1948811029, semester 3, kelas 3B. Perkenalkan, nama saya Mila Erlina, NPM 19488111030, semester 3. Perkenalkan, nama saya Zainiah Lailatul Isnaini, NPM 049, semester 3B PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan IPS. Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Menurut Nursid Sumaatmadja atau Supriyatna 2008.21 mengemukakan bahwa secara mendasar pengajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. Menurut Leonard atau Kasim 2008T24 mengemukakan bahwa IPS menggambarkan interaksi individu atau kelompok dalam masyarakat baik dalam lingkungan mulai dari yang terkecil misalkan keluarga, tetangga, rukun tetangga atau rukun warga, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan dunia. Nah, jadi disimpulkan bahwa pendidikan IPS adalah disiplin ilmu sosial ataupun interaksi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan antropologi yang mempelajari masalah-masalah sosial. Tujuan pendidikan IPS di SD. Mata pelajaran IPS di sekolah dasar merupakan program pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Pembelajaran IPS diharapkan mampu mengembangkan aspek pengetahuan dan pengertian, aspek sikap dan nilai, dan aspek keterampilan. Depdiknas menyebutkan tujuan institusional penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar menurut kurikulum 2006 ada 4. Yang pertama, mendidik siswa agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila yang mampu membangun dirinya sendiri serta ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Yang kedua, memberikan bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, memberikan bekal kemampuan dasar untuk hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Manfaat pendidikan IPS di SD. Selain memiliki tujuan, pendidikan IPS di SD juga memiliki beberapa manfaat yang diantaranya ialah yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan kelak di masyarakat. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan mengenali, mempelajari, dan menyusun suatu alternatif untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Maksudnya,
Siswa nantinya dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya, terutama di dalam mencari sebab akibat dan tujuan dari suatu masalah tersebut. Selain itu, siswa nantinya juga mampu mencari berbagai cara jalan keluar dari suatu kesulitan atau masalah. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat. Maksudnya, kelak peserta didik dapat menjadi sebagai generasi yang santun dalam bertutur kata, memiliki kepercayaan diri serta bersikap kritis, bersikap toleran terhadap segala perbedaan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain sehingga mereka siap terjun ke dalam lingkungan masyarakat sebagai seorang warga negara yang baik. Yang keempat, membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, membekali peserta didik akan kesadaran bahwa kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa menjalani kehidupan sendirian. Maksudnya, kan pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa melakukan interaksi dengan individu lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia ini memang akan selalu berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya karena adanya dorongan biologis, yang mana manusia tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan atau interaksi dengan manusia yang lainnya. Cukup sekian penampilan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.